bahwa yang masuk makan daging tidak masuk surga. Jadi saya juga belum bisa. Dia bertanya sama saya, betul. tapi saya bilang kalau saudara bisa bertarat lebih bagus memang, ya. Karena kita harus kembali ke makanan Eden. Betul, dari Eden ke Eden. Tapi kalau saudara belum bisa tahan situ, ya berusaha lah. Ya, tapi tidak juga saya katakan kalau mesti makan daging. Nyatanya Musa ada di sorga makan daging. Waktu di padang Tantara kan mana dengan burung Musa makan. Iya, itu yang menjadi kontroversi, Pastor. Soalnya bagi dong bilang Tuhan Yesus saja waktu dia mau naik ke surga, dia masih makan roti dan ikan di pinggir danau tuh memberi makan murid-muridnya. Nah, ada dari versi lain yang bilang bagaimana kita makan daging di Eden tidak ada daging, jadi harus latihan dari dunia. No, ada versi lain kata kalau kita makan daging kita tidak akan masuk dalam 144.000. Nah, ini yang perlu kejelasan. Betul. Jadi dari terjemahan bahasa Indonesianya, kalau kita lihat aslinya nggak ada itu kata ikan goreng. Kata apa? Ikan goreng, iya, nggak ada. Kalau kita lihat bahasa aslinya nggak ada. Karena Tuhan Yesus makannya madu dengan apa sebetulnya? Honeycomb dengan apa? Butter ya? Butter. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberkati roti dan ikan, apa itu bukan ikan? Itu ikan, tapi dia nggak makan ikan. Dari yang makan ikannya, yang ditulis makan ikan goreng sebenarnya nggak ada di situ. Tapi waktu dia berkatinya, tapi dia enggak, dia sendiri tidak makan. Karena itu ditambahkan, nggak ada sebenarnya aslinya ikan lalu goreng lagi. Kan juga babi buta. Lalu hanya babi. Sekarang babi. Iya betul. Tapi itu komentar tadi itu sangat bagus. Kuncinya kita mau kembali ke Eden kan, dan makanan di Eden adalah kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan. Sayur aja ditambah setelah dosa, karena sayur itu memiliki klorofil, dan klorofil itu bentuknya seperti darah, dan penyakit itu mulainya di darah. Jadi daun-daun sayur-sayuran itu untuk penyembuhan. Jadi kalau kita mau kembali ke Eden, masuk akal lah kita harus biasakan makanan Eden. Jadi saya nggak mau menghakimi orang yang makan daging atau apa, tapi saya mau menghimbau kalau kita mau masuk Eden, bagaimana kalau kita mulai tinggalkan, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke Eden. Itu prinsipnya. Karena seperti dosa, dikeluarkan dari Eden karena dosa, kalau masuk ya harus tidak berdosa. Kemudian kalau makanan Eden di situ, karena Tuhan nggak rubahkan kita punya selera makanan. Yang dia rubahkan di 1 Korintus 15 ayat 52 itu tubuh kita. Karakternya sudah harus dibentuk. Jadi selera makanan Roh membuat bilang nggak akan dirubahkan. Pas orang bangkit seleranya berbeda. Seleranya sudah harus disesuaikan di Eden. Itu saja jawabannya. Jadi saya nggak bilang, kamu hilang, karena itu nggak menolong orang untuk selamat. Maksudnya nggak menolong orang untuk kembali dengan keinginan untuk berlaku yang benar, tapi takut-takutin orang gitu. Itu bukan motif yang baik. Jadi bagaimana kalau kita kembali ke pola Tuhan sebelum berdosa, toh kita mau hidup di dunia yang tidak berdosa. Itu prinsipnya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi. Oke. Ya, 144.000 tidak kedapatan cacat di dalam mulut mereka. Jadi mereka kan tubuh Tuhan itu, tubuh ini adalah Ka'bah Tuhan. Barang siapa yang mengotorkan Ka'bah Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16, Tuhan akan binasakan dia. Dan kita bisa mempengaruhi pikiran kita dengan makanan kan. Kalau makanan berminyak-minyak, bikin orang ngantuk, membuat pembuluh darah tersumbat, semua itu. Dan tubuh kita nggak bisa dipersembahkan kepada Tuhan kalau sakit-sakit. Kan? Karena domba itu tak bercacat, baru bisa menjadi korban. Roma 12:1, persembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup, harus bersih. Nah itu konsepnya. Jadi saya nggak mau nggak boleh makan daging gitu. Bukan begitu caranya. Bagaimana kalau kita persembahkan sebaiknya mungkin. Dan kalau makanan-makanan itu membuat saya tidak baik, ya secara otomatis saya akan tinggalkan. Karena saya mau ikut Tuhan, bukan karena ditakut-takutin orang, betul? Ya, oke. Anyway, kita mau kasih habis dia punya konsep, sebenarnya nggak lama lagi. Supaya saudara-saudara tahu
dari mulai sampai akhir, orang yang jahat di hadapan Tuhan, maksudnya berdosa, bisa tidak berdosa dan mempertahankan kondisi dia sebelum undang-undang tadi, betul? Oke. Sebelum kita mulai, tentu saja kita harus tetap mengundang Roh Kudus untuk menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan lanjutkan pelajaran ini. Berikan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun pikiran kami, agar semua yang kami terima dari Engkau bisa kami terima dan kita bisa melihat betapa pentingnya, khususnya pada waktu yang sudah sangat singkat dan genting ini. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan untuk malaikat yang kudus Engkau selalu kirim untuk mengawal umat-umat yang mau mencari kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bisa lari kepada Engkau. Engkaulah pengharapan kami. Tanpa Engkau, kami akan binasa Tuhan. Doa ini kami bilangkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, penembus dan juru selamat kami. Amin. Oke. Saya mau ragakan di depan sini, lalu isi ayat-ayatnya. Supaya kalian lihat dulu, lalu waktu kasih ayat sudah masuk akal. Daripada ayat raga lalu isi dengan ayat. Supaya di kepala kalian bisa dapat gambaran yang mantap. Orang berdosa tidak bisa berbuat baik untuk dibenarkan, betul? Karena untuk dibenarkan harus benar, betul? Tapi saya nggak benar. Dan tidak ada kebenaran di dalam saya yang saya bisa olah menjadi kebenaran. Sehingga saya nggak akan dinyatakan benar. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa dibenarkan kalau saya nggak bisa benar? Tidak bisa dengan usaha saya. Tidak bisa keselamatan berdasarkan pekerjaan, betul? Harus Tuhan yang menciptakan saya dan menyatakan benar dengan firman-Nya. Karena di dalam kegelapan, hari pertama, Dia bisa menciptakan terang dari kegelapan, di mana kegelapan itu tidak ada unsur terangnya. Artinya Dia bisa ciptakan sesuatu dari tidak sesuatu, kan? Artinya kalau saya busuk dan kotor, Dia bisa ciptakan kebersihan dari ketidakada bersihannya. Bukankah itu kuasa ciptaannya? Itu kuasa ciptaannya. Dan itu selalu diingatkan pada ingat hari Sabat. Karena kuasa penciptaan adalah kuasa penyelamatan. Coba kita buka ke Yehezkiel 20 ayat 12. Aku akan berikan kepada mereka hari Sabat-Sabatku sebagai tanda bahwa akulah Tuhan mereka yang menguduskan mereka. Artinya sebagaimana Dia kuduskan hari Sabat, setelah Dia menciptakan, Dia pun dengan kuasa penciptaan yang sama bisa menguduskan saya. Artinya orang-orang yang memelihara hari Sabat percaya bahwa mereka bisa hidup tanpa dosa. Ngerti kan? Artinya orang-orang yang memelihara hari Sabat tapi bilang nggak bisa tinggalkan dosa, sebenarnya hari Sabatnya cuma apa? Pengakuan. Dia bilang apa? Aku tidak pernah mengenalmu. Karena buktinya kamu masih cetak dosa. Artinya kamu tidak percaya bahwa saya bisa kuduskan engkau. Itu kuncinya. Itu orang Advent yang benar. Gak ngerti kan? Itu namanya orang Advent. Pastor, minta maaf, cuma mau tanya enggak lama. Iya. Kadang ini hari Sabat ini kurang kejelasan dalam hal macam begini, Pastor. Biasa saya kan kalau hari Sabat itu sudah bersih rumah. Iya. Nah, ketika hari Sabat saya sisir rambut saya ini kan rontok. Iya. Nah, saya tidak suka kotor. Saya ambil angkat rumput, saya angkat rambutku karena di dalam kamar saya tidak suka ruangan AC ini. Apa itu saya berdosa di hari Sabat? Oke, begini. Apakah Tuhan suka yang kotor? Enggak, Dia suka kebersihan, ketertiban. Tentu saja, kalau ada hal-hal yang sudah sebenarnya bisa dibersihkan, perlu dibersihkan. Tapi kalau terjadi sesuatu yang normal, untuk bikin ini kan, saya nggak mau bangun tidur langsung ke gereja kan, karena rambutnya masih segala macam. Dan untuk membersihkannya, ya masuk akal lah. Kan itu bukan bekerja. Tapi kalau jadi jatuh, gantilah rambut. Bagaimana kalau jatuh sampah? Ganti saja kan sampah dengan rambut. Kuncinya, bisa nggak saya pungut sampah itu? Jangan, ini yang berbahayanya. Kadang-kadang kita melakukan hari Sabat seperti orang Farisi, di mana nggak boleh jalan sampai keringat, tapi kita suruh orang lain untuk angkat tas kita. Artinya hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Artinya manusianya yang Tuhan mau kuduskan. Manusianya yang lebih penting. Hari Sabat hanya untuk mengingatkan bahwa Tuhanlah yang sanggup membersihkan saya. Artinya manusia lebih penting. Jadi kalau dia bilang kalau binatang jatuh, apakah saya mau biarkan? Dia bekerja hari Sabat,
dengan catatan untuk menyelamatkan. Dan kebersihan juga. Bisa nggak mandi hari Sabat? Nabi Muhammad bilang nggak boleh mandi. Tapi mandi itu dulu apa? Potong kayu, potong pohon, dan panasin api, lalu itu kerja. Sekarang cuma teret-teret. Jadi pastor, kalau hari Sabat itu hari kenikmatan. Ketika umat Tuhan ibadah di alam, Ya. apakah anak-anak biasa suka mandi-mandi? Apakah itu dosa? Lebih baik jangan mandi-mandi. Karena Yesaya 55, karena ini bukan mandi untuk kotor pagi, ini untuk mandi enak-enak kan? Iya. Senang-senang, lain mandinya. Oh, karena mereka bilang hari kenikmatan. Bukan. Jadi harus Bukan. dipahami ini persepsinya. Tidak, kita salah jalan. Oke, bagaimana kalau nikmat kan? Bagaimana kalau nikmat jalan-jalan di mall, lalu lihat-lihat. Itu nikmat mereka bilang. Jadi nikmatnya definisinya oh untuk saya itu nikmat. Yesaya 58 ayat 13. Kalau kamu berpaling kakimu dari yang nikmat pada hariku dan memanggil hariku sebagai satu kesenangan. Betul? Artinya kalau kamu tidak mau melakukan keinginanmu pada hari karena mau menguduskan hari Sabatku. Itu. Jadi prinsip keinginan daging lagi, kembali daging. Jadi pastor, hari Sabat itu baiknya kita bagaimana? Pergi ibadah pulang ngapain? Oke. Roh Nubuat sangat jelas, yaitu bagaimana kalau kita melihat kuasa Tuhan di alam karena hari Sabat untuk mengingatkan kuasa penciptanya. Jadi kalau kita lihat jalan-jalan di pohon-pohon dan waduh ini, dan kalau kita lihat pohon kira-kira apa? Kalau kita lihat pohon, apakah biasanya begini kan, lihat gedung yang tinggi yang megah sekali. Aduh, hebat sekali. Saya mau foto di sampingnya, betul? Tapi kalau lihat pohon, kita mau foto atau lewatin? Tunggu, mana yang lebih rumit untuk ciptakan? Gedung atau pohon? Yang rumit itu pohon. Kenapa kita nggak terkagum-kagum dengan pohon, tapi lihat gedung? Wadah, karena kita lupa kuasa penciptaannya. Kalau begitu begini pastor, ini yang terjadi. Kalau kita yang tinggal di kota, susah dapat seperti pohon-pohon hutan. Nah, pernah saya ajak suami naik mobil kan, karena hari Sabat kita nikmati alam. Ya. Melihat pohon lagi di mana, cuma ada laut, gunung. Jadi terpaksa di dalam mobil putar lagu ruang lihat-lihat. Tapi saya rasa jangan-jangan ini dosa. Hari Sabat kita jalan-jalan di mobil lah itu. Saya kurang jelas tentang Sabat. Jangan jalan-jalan di mobil. Kalau naik mobil boleh ke tempat tertentu, tapi jangan cuma putar-putar di mobil terus. Artinya saya mau ke situ. Lalu nikmatilah, biar cuma lihat pohon. Aduh, lihat ini Tuhan. Pantai, lihat, aduh ini Tuhan yang ciptakan. Dia cuma sebut, lalu dia tahan airnya sampai sini. Oh hebat sekali. Lihat awan. Awan itu Tuhan taruh dan dia ngambang di situ. Tuhan yang taruh, bukan manusia. Kalau kita melihat rumput aja, rumput di batu yang keras ya, bisa muncul. Kok bisa? Padahal kalau rumput itu nggak ada tulangnya. Kok bisa rumput yang sangat lemah bisa dobrak semen gitu? Siapa punya kuasa yang sedang tarik? Lihat rumput saja sudah, aduh Tuhan hebat sekali. Daripada lihat ciptaan manusia. Itu untuk hari Sabat itu paling bagus begitu. Biasanya kalau kita makan, piring itu tidak ada lebih karena kita batasi piring. Karena biasa orang habis makan tak mau peduli, jadi batasi. Ketika saya sarapan pagi, banyak keluarga makan, piring kotor. Nggak mungkin ambil lagi dari lemari. Jadi saya biasa suruh pembantu cuci saja itu. Pulang siang Cik di gereja, Cik mau makan pakai itu piring. Apa itu dosa? Oke. Ini bisa menjadi dosa, bisa enggak, dimana kalau piring-piring kotor sudah menjadi tempat perhimpunan lalat, apakah itu sehat? Gitu kan? Jadi kita pun harus menjaga kebersihan, nggak bisa sampai penuh dengan lalat. Artinya paling bagus begini. Kalau di Amerika kita paling suka kalau hari Sabat pakai paper plates, piring kertas. Di sini ada kan? Atau plastik? Beli itu, habis itu apa? Oh ya, pakai hikmat saja. Pakai hikmat aja. Tapi jangan sampai, aduh saya nggak boleh bikin ini, nggak boleh. Nanti jadi seperti orang Farisi. Tapi bisa saja saya melanggar dengan melakukannya. Paling bagus kalau memang kotor ya bersihin lah, tapi jangan direncanakan. Atau nanti bersihin besok aja hari Sabat. No, sudah dilakukan. Kalaupun kotor, ya bersihin karena kita nggak mau kumpul keluar tikus segala macam. Tapi lebih baik sama sekali nggak, karena kita sudah siapkan. Kalau piring pun bagaimana seperti itu. Jadi kita rencanakan. Bisa masak nasi hari Sabat. Kalau macam saya banyak karyawan nggak cukup kalau cuma
Kamis. Jadi apa bisa memanaskan nasi? Kalau panaskan, iya. Boleh. Kalau masak, enggak. Oh, jadi kalau panaskan, roh nubuat jelas. Iya. Besok kita panaskan. Dipanaskan. Roh nubuat. Tahu kenapa? Coba mau makan makanan dingin di Amerika, salju. Dan Miss White tulisnya dari Amerika. Dia bilang, ya kita nggak akan makanan yang dingin. Di sana salju harus dipanaskan, masuk akal lah. Karena kalau makan dingin, kita punya perut akan bekerja keras dan semua tenaga di situ. Jadi untuk panaskan ya, tapi untuk mulai potong-potong, lain cerita. Ya kan? Jadi semua dipersiapkan dengan rencana semua. Jangan masuk hari Sabat baru detik terakhir baru, waduh belum ini, belum itu. Mundur. Sebelum itu, kita punya persiapan hari Sabat berapa lama? 6 hari. Kadang-kadang kita gunakan 1 jam hari terakhir. Makanya nggak pernah siap. Ada lagi Pastor, satu pertanyaan terakhir. Iya, iya. Saya biasa kalau Sabat sore itu Pastor, saya lebih enakan di rumah baca firman banyak dan menyembah Tuhan. Ya. Saya malas sekali masuk gereja karena di gereja biasa membawa perkabaran biasa saja. Saya tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Jadi saya bilang untuk tutup Sabat biasa saya tidak ke gereja. Saya cuma apa saya berdosa itu sama. Atau saya harus dibaik Tuhan. Oke. Saya bagus sekali. Mari saya kasih tunjuk ayatnya, oke? Matius 18 ayat 20. Ya. Tapi kita baca ini, oke? Bisa lihat kan? Ya. Tuhan memiliki gereja, ini dia. God has a church. Ini kutipan dahsyatnya bukan main. Tuhan ada gereja, bukan gedung. Bukan itu gereja Tuhan, bukan yang ditetapkan negara, bukan denominasi, itu bukan gereja Tuhan. Tuhan ada gereja, bukan itu. Orang-orangnya yang mencintai Tuhan dan memelihara hukumnya lah gereja Tuhan. Orang. 1 Korintus 3:16. Tidakkah engkau mengetahui bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam dalam engkau? Tuh. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku akan berada di tengah mereka. Di mana Kristus ada di antara orang-orang yang merendahkan hati, itulah gereja Kristus. Karena kehadiran Kristuslah yang hanya bisa membuat perkumpulan walaupun cuma 2-3 orang namanya gereja Tuhan. Iya, karena begini Om Noli, yang jadi masalah bagi saya, karena masuk gereja tuh Om Noli sendiri lihat siapa yang bawa khotbah. Kalau orang-orang sambarang saya tidak, bukan saya pandang enteng orang, tapi saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya rasa kalau di saat saya baca buku Nubuat, saya menyembah Tuhan dalam pujian, saya berdoa itu. Makanya saya pikir kalau tidak terlalu penting, mending saya bersekutu dengan Tuhan langsung. Kecuali hari Sabat memang tante enak, karena saya rasa kewajiban saya harus ada di bait Allah. Mari kita baca terus ya. Di mana 2 atau 3 orang hadir yang mencintai dan memelihara hukum Tuhan, Yesus pun hadir, walaupun di daerah-daerah pelosok-pelosok bumi, di padang gurun, di dalam penjara sekalipun, karena kemuliaan Tuhan bisa tembus tembok-tembok penjara. Di mana gereja Tuhan? Di mana Tuhan hadir? Walaupun cuma berapa orang? 2. Itu definisinya. Kalau kita sudah bikin definisi gedung, di situ orang-orang Yahudi bilang, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, saya keluarin kamu dari gereja. Hilang saya. Padahal Tuhan Yesus saya mau ikut. Karena mereka nggak tahu di mana Tuhan Yesus, di situ kita diperbudak dengan itu. Kita sadar sekali. Saya mau kasih sejarah sedikit. Saya di Amerika kasih Bible study kepada anak-anak muda, belajar Daniel dan Wahyu. Orang-orang tua bilang, kenapa anak-anak belajar Daniel dan Wahyu? Bukankah itu baik? Danielnya waktu dia yang kita belajar tentang Daniel, dia baru umur 16. Kenapa nggak mau pelajari sebagai anak-anak? Saya sampai pas saya pergi ke gedung tempat perkumpulan yang dibilang gereja, bukan main. Saya lihat kekajian. Kalau saya diberikan kesempatan untuk khotbah, saya bilang kita bisa tinggalkan dosa. Kita harus benci dosa. Minggu depannya, dia bilang, siapa itu ajar-ajar harus tinggalkan dosa? Kita nggak bisa berhenti berdosa. Bagaimana kita di sini? Bagaimana kita bisa berbakti? Pokoknya diolok-olok kebenaran. Sampai akhirnya begini. Saya dengan istri bilang, ngapain kita kesini lagi? Ngapain kita kesini lagi kalau begini caranya? Saya mau tolong, nggak mau. Beda kalau saya nggak mau tolong, saya mau tolong. Saya berkesimpulan dengan istri.
Bagaimana kalau kita berbakti di rumah supaya benar-benar makan firman Tuhan? Lalu waktu saya temukan ini, puji Tuhan, bagus kalau di gereja bersama-sama dengan saudara, nggak ada salahnya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan hadir di antara orang-orang yang nggak mau tinggalkan dosa dan sebagainya? Sementara saya mau kerohanian, saya maju lalu mereka tindas-tindas. Itu pertanyaan saya, keselamatan pribadi. Kalau di gedung nggak ada salahnya. Tapi apakah saya dapat benefit dan memberi benefit kepada orang lain? Ini kutipan penting karena saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau selamat. Yang penting Kristus hadir. Sidang Laodikia gerejanya Tuhan Yesus di mana? Aku mengetuk, barang siapa mendengar aku masuk. Tuhan Yesus di Laodikia di mana? Di luar. Dia bilang kalau saya nggak masuk, saya akan muntahkan kamu. Tuhan Yesus di luar. Itu jadi saya nggak mau dipenjarakan dengan konsep bahwa kalau gereja itu harus yang mereka bilang gereja, sementara kerohanian saya nggak dibangun apa-apa. Malah dia bilang nggak bisa tinggalkan dosa, nggak usah. Lalu orang-orang yang saya dapatkan di situ pakaiannya tambah lama tambah dunia. Pendek sudah tambah, akhirnya orang mendengar kurang paham. Saya mau selamat. Saya mau selamat. Saya nggak mau main-main, you know. Saya mau cari kalau benar saya mau ikut. Makanya gue ikut Tuhan Yesus, berani ikut Tuhan Yesus. Berani. Di mana Tuhan Yesus ada, di situlah dia. Terdapat di mana itu saya boleh saja. Upward Look. Upward Look halaman 315. 315 paragraf 5. Ini Upward Look. Ini ya. Oh, bahasa Inggrisnya apa? Pandangan ke atas? Pandang ke atas. Tapi halaman 300. Oh, beda ya. Buku renungan harian judulnya Pandang ke atas. renungan harian. Iya. Kalau yang Inggris 315 paragraf 5. Renungan harian halaman Bahasa Inggrisnya, kalau Indonesia kurang tahu ya. Tapi paling kurang tulis bahasa Inggrisnya lah. 315 paragraf 5. 315,5. Mbak Noli tadi angkat tangan. Memang kalau kita lihat sekarang ini, pada umumnya di mana-mana gereja Tuhan, orang ke gereja bukan lihat Tuhan Yesus, bukan pergi cari Tuhan. Malah paling banyak cari masalah dalam gereja. Selain itu, bukan Yesusnya yang dilihat, oh ini yang mau khotbah. Kalau kepala tidak datang. Jadi bukan kabaran, bukan firman Tuhan. Itu sudah lasin memang. Sudah lasin ya. kan mendunia om Itulah. Jadi memang betul ini ayat ini bukan patokan harus di gereja. Cuma ya namanya Tuhan sudah istilahnya sendirikan satu tempat untuk umat. Memang gereja itu tempat orang berdosa, bukan tempat orang suci. Kalau orang suci nggak usah masuk gereja. Tuh. Gitu. Tapi Jadi kita harus ya lebih bergantung betul sama Tuhan. Jangan kita lihat itu saudara Wilar yang berkhotbah. Itu orang berdosa. Ya kalau kita sudah rasa sempurna, kita tidak usah. Nah. Kita kan datang ke gereja karena kita merasa berdosa. betul, tapi Om begini. Kan dia bilang datanglah sebagaimana adamu dalam dosa-dosamu. Tapi apakah saya harus tinggalkan tempat itu dalam kondisi semula atau sudah berubah? Harus berubah kan? Artinya gereja itu rumah sakit di mana orang sakit masuk keluar sembuh. Nah, dengan catatan di dalam ada proses penyembuhan. Nah, kalau ada proses penyembuhan, puji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa disembuhkan, bagaimana? Nah, itu kuncinya. Memang kalau ini mungkin masuk ke orang jemaat. Iya, ya. Orang punya perhitungan dari keanggotaan jemaat sebenarnya sudah harus ada pendeta jemaat. Tapi yang ada ini pendeta jemaat. Jadi sasaran kami yang majelis yang khotbah-khotbah, kalau pendeta penjakwal di sana. Iya. Kami majelis. Nah, sedangkan terus terang kami majelis ini tidak sempurna, masih banyak dosa juga.
Ya. Cuma karena jabatan harus kan kena roster saya. Kalau kena roster saya. Jadi kalau kita istilahnya hanya lihat orang memang ya tidak selamat. Tapi kalau kita datang ke gereja tujuannya dengar firman Tuhan dan memang cari Tuhan, itu ya. Sebab kalau orang punya, memang pada umumnya kalau kita lihat dari golongan-golongan lain, dia memang pendetanya memang satu tempat di situ tinggal di pastori, layani satu gereja. Tapi kalau kenyataan orang punya gereja ini, berapa gereja dia pegang? Satu kabupaten lah. Nah, jadi kalau kasihan bukan DP jadwal ya memang cuma majelis. Nah, sedangkan majelis ini ya bukan sekolah pendeta istilahnya. Bawa firman Tuhan juga ya mesti melintang-melintang istilahnya. Jadi itulah, intinya saja kita datang ke gereja cari Tuhan. Ya, kita dengar firman Tuhan. Ada itu yang bawa pekabaran kalau dia berdosa, pasti jadi urusan dengan di atas. Tapi apakah dia harus memberikan firman yang merubahkan saya? Harus kan? Jadi nggak bisa khotbahnya nggak ada isinya lalu saya bilang ya jangan lihat orangnya. Artinya saya harus diberikan makanan untuk kerohanian saya. Cuma harus ada dong. Jangan kita itu pelajarannya harus untuk saya memang pas. Tidak, pelajarannya kan untuk umum, untuk semua terbuka. Jadi kalau rasa tidak pas dengan saya, ya terima saja. Enggak, maksudnya begini, Pak. Saya orang dosa, saya mau tinggalkan dosa, saya harus diberikan makanan bagaimana saya tinggalkan dosa. Itu maksud saya. Karena semua orang berdosa, Roma 3:23, betul? Artinya saya harus diberikan makanan di mana saya bisa tinggalkan dosa. Itu makan makanan firman Tuhan yang memberi kekuatan bahwa saya bisa tinggalkan dosa dan kita harus tinggalkan dosa sebelum undang-undang hari Minggu. Itu maksud saya. Tapi iya, Tuh kan? Tapi kalau yang saya lihat semua itu tua-tua jemaat pekabaran itu baik, mengajak supaya untuk hidup lebih baik, mengajak supaya tinggalkan perbuatan-perbuatan. Tidak ada yang diajar salah sebenarnya, hanya penerimaan kita saja, pemahaman kita saja yang biasa ada. Well, jadi memang kalau saya lihat jemaat kita ini sudah layaknya kita orang harus ada pendeta jemaat, jadi pendeta itu layani satu gereja. Supaya memang kalau pendeta kan sekolahnya situ tuh, jadi pekabarannya memang terarah terus. Beda dengan kita istilahnya cuma dengan pengalaman, penurutan, kesaksian. Jadi begini Pak, bisakah saya gunakan kutipan ini secara individual sebagai pilihan saya? Oh bisa, kita bagus itu memang. Itu yang penting di mana 2-3 orang menyebut sama Tuhan ada. Hanya kalau tadi yang dikatakan lebih enak untuk sahabat di rumah, saya sanggah karena gereja dekat. Iya. Nah, masalahnya di sini khususnya dulu. Memang kan merah itu bukan potensi pertama paling. Tapi PA itu memang banyak orang. Ini dulu. Kembali mungkin saya sambil kita dulu kalau lagi PA karena apa? Diumumkan jam 5. Datang jam 6. Kita itu setengah 6 atau jam 5 lewat. Yang lain datang jam 6. Dia begitu. Coba datang. Sabar dosa. Kalau jam 5 sama dia itu datang. Jadi pengumuman jam 5. Itu kan jam 6. Iya, iya. Itu yang bisa biasanya kerjaan sama saya. Jadi memang dulu dia sama Bapak, alangkah baiknya kita terus rawat di rumah. Bukan maksudnya kita tidak nimbul bergaduh. Daripada kita ke sana, nimbul. Namanya manusia. Namanya manusia. Kita kembali dengan pelajaran pertama tadi tentang undang-undang hari Minggu. Iya. Ada saatnya orang tidak bisa masuk gereja lagi. Tapi sejauh ini masih bebas sahabat di gereja, manfaatkan betul itu. Nanti ada satu waktu orang cuma di hutan-hutan, di lubang-lubang batu, orang sama Tuhan, so tidak bisa lihat gereja. Mungkin gereja sudah dibakar atau dipoto. Tapi sekarang tarik yang masih bisa lihat keindahan gereja, baru bertemu dengan saudara-saudara, saling menguatkan. Intinya itu, yang penting orang ke gereja harus cari Tuhan dengan perkabarannya, jangan lihat orang dan membuat perkabaran. Cuma memang betul, saya sangat setuju sekali dengan itu ayat itu. Iya. Mana 2-3 orang itu. Ya.
Karena hampir setiap putus sahabat juga saya dengan Cesar pulang ke Kintong. Jadi seorang pulang di rumah setiap putus sahabat. Cuma kalau sore mau pulang sehujan, terpaksa macam begini, tidak pulang ke Kintong. Masih di rumah. Jadi manfaatkanlah itu. Apapun yang orang berusaha bangun kabar Tuhanmu, ini tarik sudah bagus. Gunakan itu. Sejauh orang belum dilarang untuk mati di gereja. Saya mau kasih kutipan. Ya, saya dengar Pak, saya dengar ya. Oh ya, ada mau ya. Sementara saya cari. Di mana itu di Desire of Ages ya? 231. Ya. Paling bagus saya kasih ayat-ayatnya lah. Apa? Jadi yang penting saya tahu begini, definisi gereja yang penting saya tahu definisinya. Tidak terbatas dengan ini. Itu definisi gereja. Dan jangan bilang bahwa gereja itu harus bangunan, karena terdiri dari orang-orangnya. Di dalam goa-goa pun, ini dia, dalam goa-goa pun. Di zaman penganiayaan, di dalam goa-goa mereka, di dalam lubang-lubang penyembunyian semua itu, ada satu kutipan yang saya mau kasih, kerinduan segala zaman. Aduh, gimana sih dia? Karena waktu itu saya begini, Pak. Saya nggak masuk gereja bangunan, karena kita waktu itu berbakti di alam. Lalu bilang, kamu kemana kamu? Oh, saya berbakti di alam. Oh, kamu nggak ke gereja? Kamu nggak ke gereja? Kamu melanggar hari Sabat. Loh, saya bergereja di alam. Bukankah di mana Tuhan Yesus hadir, di mana di situ pun gereja? Ya itu dia. Jadi masing-masing punya pilihan, harus tergantung dengan dia punya keyakinan kan. Kita nggak akan paksakan orang bikin apa. Kita hanya kasih kutipannya, lalu masing-masing punya keyakinan. Apa ada kutipan Ellen G. White yang menyatakan mengikat harus cari gereja, ada kutipan begitu bahwa harus di gereja, harus cari gereja. Itu saya yang mana itu? Ini kutipannya. Saya Iya, maksud saya. Itu dia. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, Sanda Muslim namanya, dia bilang begini, ada kutipan Ellen G. White mengatakan bahwa harus berada di gereja. Tidak ada alasan bagi umat Tuhan jika ada gereja tidak masuk gereja. Apalagi kata namanya kalau tutup Sabat itu harus cari gereja. Tapi kalau dia ada itu tetap dosa karena disengajakan. Nah itu yang kita ingin tahu. Tapi tadi saya kan bilang itu tulisan di slide, saya percaya. Cuma karena saya saya mencari tahu apa benar ini seorang hamba Tuhan dia berbicara begitu, itu yang saya mau tanya. Siapa tahu ada versi lain dari tulisan Ellen G. White? Ini dia, mari kita lihat, oke? Mari kita lihat. Di zaman Tuhan Yesus, gereja yang didirikan Musa dalam bentuk sinagog kan? Sinagog. Si kuncinya saya mau cari yang benar. Kuncinya saya harus cari yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah kebenaran sebagai patokan kehidupan saya. Dan saudara, jikalau pemimpin di Israel menerima Kristus, Kristus akan menghormati mereka sebagai pekabar-pekabar untuk membawakan Injil ke seluruh dunia. Kepada mereka diberikan kesempatan pertama untuk menjadi pekabar kerajaan surga dan kasih karunia-Nya. Tapi Israel tidak mengenal kedatangannya, jealous atau cemburu, tidak percaya daripada pemimpin Yahudi matang dalam hati mereka, dan hati banyak orang dipalingkan untuk menjauhi Yesus. Orang-orang Sanhedrin telah menolak pekabaran Kristus dan pengen untuk membunuhnya, mau membunuh Tuhan Yesus. Bayangkan ini. Oleh sebab itu, karena mereka mau tolak Tuhan Yesus, apa? Tuhan Yesus tinggalkan Yerusalem, tinggalkan imam-imam, tinggalkan Ka'bah, tinggalkan pemimpin agama, tinggalkan orang-orang yang telah diinstruksikan hukum, dan berpaling kepada kelas yang lain untuk mengabarkan Injilnya, untuk mengumpulkan orang-orang yang akan mengabarkan Injil. Apa yang terjadi dengan gereja di Israel? Tuhan tinggalkan dan dia pilih murid-muridnya sebagai gerejanya. Kenapa? Karena mereka tolak kebenaran dan membunuh. Tuh. Jadi kalau orang-orang di gereja cinta Tuhan, disitulah gerejanya. Kalau mereka mau tolak kebenaran, Tuhan Yesus nggak ada di situ lagi. Itu konsepnya. Dan Tuhan apa? Tuhan tinggalkan, kan? Tuhan tinggalkan dia punya gereja. Kenapa dia sudah habis ini 232? Harusnya ada lagi di sini.
Ini chapter 23, oke. Cari chapter 23. Nah, ini dia. Mari kita lihat, oke? Waduh, ini kutipan memang. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu kebenaran. Puji Tuhan ada kebenaran nih. Ini kita sudah baca tadi kan? Sanhedrin tolak dan Tuhan Yesus tinggalkan Yerusalem. Sementara terang dan kehidupan manusia ditolak oleh pemimpin gereja di zaman Kristus, demikian juga telah ditolak di generasi-generasi seterusnya. Berulang-ulang kali sejarah Kristus tinggalkan Yudea diulang kembali. Di saat reformers mengajarkan firman Tuhan, mereka tidak ada pikiran untuk berpisah dari gereja yang sudah ditetapkan. Tapi pemimpin gereja tidak mau toleransi terang, dan mereka yang membawa obor kebenaran terpaksa memilih kelompok yang lain yang menginginkan kebenaran. Di zaman kita, hanya sedikit yang mengikuti jejak reformers dan memiliki roh mereka. Hanya sedikit yang mendengar suara Tuhan dan siap untuk menerima kebenaran dalam bentuk apapun. Seringkali mereka yang mengikuti jejak Martin Luther, apa yang bilang? Terpaksa berpaling dari gereja-gereja yang mereka cintai agar bisa mengabarkan Injil firman Tuhan. Dan seringkali mereka yang mencari kebenaran dengan ajaran yang sama, meninggalkan gereja yang mereka cintai. Kenapa? Agar mereka bisa tetap menurut firman Tuhan. Dan itu dilakukan oleh siapa nomor satu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggalkan gerejanya supaya umatnya bisa menurut. Jadi kalau gereja di mana saya berbakti bilang bisa menurut, bisa tinggalkan dosa, nggak ada masalahnya. Tapi kalau mereka bilang nggak bisa sempurna lagi, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Gereja yang mereka cintai mereka tinggalkan, karena itu bukan gereja. Kita harus konsep bahwa gereja Tuhan adalah di mana Kristus ada. Walaupun dia yang dirikan, tapi kalau dia ditolak, ini kuncinya. Kerinduan segala zaman. Dan bukunya Kerajaan Surga sudah dekat. Saya anjurkan saudara, jangan main terima, berdoa baik-baik. Cari Tuhan, karena kita nggak mau hilang. Kita nggak mau hilang. Kita harus berani untuk beri kebenaran. Tuhan Yesus lakukan, murid-murid lakukan, Martin Luther lakukan, Mrs. White lakukan. Kita punya gereja, kalau mereka sudah tolak kebenaran, kita harus adakan revival. Betul. Tapi tadi revival dibilang akan terjadi enggak? Individual. Keselamatan individual. Saya nggak mau bilang saudara bikin apa. Dituntunlah Roh Kudus untuk melakukan yang benar. Karena ujung-ujungnya saya mau selamat. Ujung-ujungnya saya mau selamat. Mengertikan maksudnya jalan tambah sempit, saudara. Ya. Jangan buat apa-apa kecuali saudara yakin tuntun Roh Kudus. Ya. Memang kalau gereja lu mungkin sama dengan gereja di Amerika sudah tulisan 2 hari pertama, so saya duluan keluar. Ya. Tapi kalau gereja lu masih tulisan Sabat hari ke-7, tidak ada hari pertama, ya. Saya masih pertahankan. Okay. Karena itu perintah Tuhan. Jadi saya punya challenge kepada Bapak Noldi ialah perhatikan baik-baik kebenaran. Ya. Kalau umat Tuhan nggak diberikan makanan, tegur. Ini umat Tuhan ini harus diberikan makanan, harus sanggup untuk menurut, tinggalkan dosa, gitu. Kalau nggak bisa kita sempurna, sorry, itu bukan ajaran Tuhan. Kita harus berani berdiri. Harus berani. Nggak bisa umat Tuhan nggak kasih makanan lalu kita diam-diam kan? Gitu kan. Jadi kalau Pak Noli bilang mau mempertahankan itu, yang penting kebenaran harus ditegakkan. Karena saya juga ada baca kutipan Islam yang katakan ketika di dalam gereja itu ada dosa tersembunyi dari satu umat dan kita tidak ungkapkan dalam hal ini bicara supaya dia bertobat, tidak ada hadirat Tuhan situ. Sama dengan dosa. Siapa itu yang merangkap? Akan. Waktu dia menyimpan di kemah itu emas apa segala, pada akhirnya Tuhan tidak hadir, orang kalah berperang. Dan ketika dikali-kali di antara mereka ada yang berbuat dosa, nah itu mungkin maksudnya dari kutipan tadi. Kita orang yang sih kalau maksudnya beres juga. Yo, bagaimana kita orang mau suci lagi sih sama
Betul. Tapi mungkin saya dukung. Iya. Sebab begini, dalam gereja ada peraturan. Kalau ada anggota bersalah, ada tugas diakon-diakones. Nampak mata dulu. Nah, kalau sudah dilaksanakan itu tidak berhasil, akan komite. Jadi kalau kita tahu ada anggota yang bersalah, kita terus ke jemaat, sampaikan ke gereja, baru nanti dari gereja utus diakones, kalau dia perempuan atau diakon, kalau dia laki-laki yang bersalah, dan laksanakan itu Matius 18. Tapi kalau kita sendiri tahu itu orang bersalah, kita diam, kita yang tanggung karena kita yang tahu itu orang sudah berbuat salah. Nah, jadi saya rasa ini peraturan di gereja ini cukup baik, asal kita ikut dia punya langkah lah. Ya. Memang betul, tidak akan dapat berkat kita orang kalau tersimpan dosa, baik secara pribadi maupun jemaat. Tapi itulah, coba tolong ikut itu bagaimana ajaran Yesus kan? Ya. Dan kita menghakimi langsung. Oke. Saya anjurkan saudara berdoa dan bergumul dengan Roh Kudus supaya dituntun Roh Kudus masing-masing. Itu saja. Oke. Saya mau baca ini. Memang benar kita tidak boleh memperlakukan mereka. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Itu orang-orang yang tidak baik di dalam gereja. Kita harus lakukan dengan baik. Tetapi tidak terlalu baik, not too well, you to love and choose their side. Tapi, ini ada orang-orang yang tidak baik dalam gereja. Kamu harus lakukan mereka baik, tapi jangan menjadi kawan-kawan mereka. Pencemaran itu kan? Tapi saya harus baik, tapi jangan dicemarakan. Itu kuncinya. Kalau kita memilih persekutuan dengan mereka dan persekutuan itu menyelubungi saya punya jiwa, engkau akan kehilangan kehadiran Tuhan Yesus. Kecuali mereka memang bertobat mau tinggalkan dosa. Tapi kalau nggak mau, Tuhan Yesus akan tinggalkan. Kalau buat bilang. Teruskan lagi, dengan cara apapun, tindas dosa itu. Dosa nggak boleh kalau muncul harus ditindas, betul? Dengan cara 1-2 orang semua itu, betul? Harus ada caranya. Tapi jangan sekalipun setuju dengan dosa. Dan begini saya bisa setuju dengan dosa. Dengan perbuatan saya setuju. Dengan perkataan saya setuju. Dengan berdiam diri nggak mau melakukan bersetuju. Dan dia bilang dengan kehadiran saya pun saya bisa setuju. Dengan kehadiran saya bisa setuju dosa. Artinya kalau saya di situ diam-diam, saya dipertanggungjawabkan dengan dosa karena saya diam-diam. Cuma kalau yang sering kali terjadi, anggota itu sudah nyata-nyata, dikata kita lihat dia punya pelanggaran, tapi begitu ditanya menyangkal, kan kita tidak bisa disiplin dia kalau dia menyangkal. Tapi padahal sudah kentara dan dia punya perbuatan. Tapi kalau dia menyangkal ya, otomatis kita tidak bisa disiplin. Kita harus Iya, betul. Kita harus lakukan. Saya hanya kasih kutipan saja. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab kalau saya diam diri. Kenapa? Karena terjadi pencemaran. Orang bilang dia bisa, saya juga bisa. Itu maksudnya. Kalau dia bisa, saya bisa juga. Ini our higher calling. Ya, OHC. Apa panggilan yang tinggi? Kamu nggak tahu bahasa Indonesia. Our high. Harusnya higher. Our high calling. Ya. Mungkin high calling. OHC. Ya. Ada pelajaran yang kami dapat di gereja tentang angka 666. Iya. Ya. Itu dikatakan sudah ini produk-produk begini yang ada label-label begini. Sedangkan itu umat Tuhan sudah beli-beli. Kita tidak bisa terlibat di angka 66 dengan angka hari Minggu. Sedangkan kita banyak, contohnya kita beli obat nyamuk saja ada produknya itu. Apa di Amerika memang betul ini dinyatakan angka 66? Nah, kita harus tahu dulu apa 66 melambangkan apa. Produk itu
bukan berarti itu 666. Itu produk ialah waktu penjelasan pendeta dia kasih tahu tanda ini. Ya. Ini garis-garis panjang ini ada. Ya, tapi itu bukan tanda binatang. Karena tanda binatang ialah karakter kita. Jadi untuk ditulis di dahi dan di tangan, artinya di dahi intelek saya dan tangan kerja saya. Ya, jadi saya bekerja hari Sabat, tangan. Saya pilih hari Sabat. Saya kerja hari Minggu. Sorry, saya kerja hari Sabat, tangan. Saya pilih hari Minggu, otak di tangan sini. Jadi di Wahyu 14:1, 144 di dahi mereka ditulis apakah memang ada tato atau karakter. Jadi 666 itu karakter. Jadi itu bukan 6. Mereka bilang mau disuntik chip nanti di Amerika. Kalau disuntik chip lagi tidur, wah sudah hilang saya. Padahal bukan itu. Jadi bukan itu bukan. Nah, di sini karakter kita ya yang sudah membentuk. Karena itu nggak mempengaruhi karakter saya kan. Saya harus pilih. Itu nggak terpilih, bukan pilih. Jadi sampai jadi yang istilahnya debat lihat kami juga kalau begitu yang bisa beli obat nyamuk produk-produk aduh bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya. Iya, bukan, nggak ada ya. Nggak. Karena tanda binatang itu karakter kita yang sudah sama dengan Saya waktu itu saya cuma jawab supaya orang tidak beli-beli. Sudah, harus berkebun memang di pinggir-pinggir rumah. Oh, memang harus berkebun. Sudah, memang. Ya, supaya sayur tiap perlu beli. Kan kebanyakan kalau masuk di supermarket sudah. Betul. Cuma masalahnya kalau saya pasur nggak tahu bercocok tanam. Setiap tanaman tanam mati kasih. Kalau saya nggak tahu ya bagaimana jawabnya. Nggak usah dijawab pasti. Iya betul. Semua itu nanti Tuhan yang betul. Kita kasih Tuh. cara bercocok tanam ini. Iya. Tapi kurang tahu kalau di Indonesia ada wood chip. Kita di Amerika ada sistem yang baru di mana nggak usah cangkul-cangkul lagi. Kita taruh wood chip. Wood chip itu pohon yang dihancurkan menjadi keping-keping pohon, lalu itu dialas di atas tanah, lalu dia membusuk, dan pembusukan itulah sumber apa namanya, pupuk yang organik. Oh, dia bertumbuhnya mantap sekali tanpa disiram air, karena dia kayu-kayu kecil itu menyerap air dan embun sehingga nggak usah air lagi, dan tumbuhnya sangat bagus. Dan kita lakukan itu, jadi nggak ada cangkul-cangkul lagi gitu. Jadi ada caranya, tapi itu ya topik lain ya. Cara yang paling praktis, praktekkan malaikat itu tanaman akan berhasil kalau orang praktekkan itu malaikat 3. Ya, yaitu malaikat 3 ayat berapa? Kesaksian saudara-saudara kita yang seiman Mengembalikan Tuhan. Oh iya, keperbandaran Tuhan itu. Karena ayat 11-nya kita punya kebun akan dijaga, binatang-binatang tidak akan ganggu kalau. Tapi itu yang paling hulu hasil. Harus setia kepada Tuhan. Ya, harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sumber berkat kita, betul? Betul sekali. Saya mau tunjukkan ini dari tadi belum sampai sini. Karena saya mau saudara-saudara pulang sudah ada konsep bagaimana bisa tinggalkan dosa. Ini orang yang tidak benar di sini. Orang yang tidak benar. Orang yang benar. Jadi kalau saya di sini, saya tidak benar dan saya tidak bisa menghasilkan kebenaran sehingga saya dibenarkan, betul? Saya harus dinyatakan apa dulu? Benar. Tapi sebelum saya dinyatakan benar, di sini saya dinyatakan benar, oke? Saya harus pertama dosanya di apa? Diampuni. Kita sering nggak berdoa, ampuni dosa kita yang banyak? Sering. Pertanyaannya, apakah saya bilang itu secara rutinitas? Saya sisipkan, ampunilah dosa kita yang banyak. Apakah memang belum diampuni? Dan kita ulang-ulang itu seakan-akan Tuhan belum ampuni. Tuhan nggak bisa ampuni saya, kecuali saya sesali dosa itu. Tuhan nggak bisa ampuni saya, karena seperti tadi, ibu nggak akan memaafkan anaknya kalau dia nggak sungguh-sungguh kan? Kalau saya nggak sungguh-sungguh
Dan apa yang membuat saya sungguh-sungguh? Saya sangat lihat bahwa dosa itu keji. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan saya melihat kekejian dosa? Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan lihat, kok bisa saya lakukan ini? Dan salibkan Tuhan Yesus. Itu membuat menelanjangi dosa sebagaimana adanya. Keji sekali dosa. Dan inilah yang menyebabkan ini. Tuhan, saya nggak mau lagi, maaf, tapi saya nggak bisa berhenti berdosa, Tuhan. Saya mengakui dosa saya, dan saya bertobat akan dosa saya. Orang yang menyesal akan dosanya akan diapa? Ampuni. Tapi kalau nggak menyesal, sekarang saya tanya, pernah diampuni nggak? Enggak. Tuhan nggak akan mengampuni dosa saya di mana saya tidak menyesal. Bahasa Inggrisnya godly sorrow, penyesalan yang nggak saya sesali untuk saya sesalkan. Jadi ini konsep ini, saya diampuni semua ini karena saya sudah lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat kekejian dosa. Kekejian dosa membuat saya menyesal. Penyesalan saya membuat saya bertobat dan mengaku. Dan orang yang bertobat dan mengaku sungguh-sungguh, dosanya akan diampuni. Dan di saat itu, dia apa? Benarkan. Sekarang dia dibenarkan dan dianggap benar seakan-akan tidak pernah berdosa. Karena kalau Tuhan ciptakan hati yang apa? Baru. Tapi bedanya dagingnya masih ada. Keinginan daging masih ada. Waktu Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi, ialah jangan sekarang melayani daging. Bedanya di sini nggak ada kuasa untuk menyangkal daging, di sini ada. Mari kita lihat kuasanya di Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Kuncinya, ujung-ujungnya kita harus tinggalkan dosa. Apapun yang kita belajar, ujung-ujungnya harus tinggalkan dosa. Roma 5 Roma 5 ayat 1 dan 2. Oleh sebab itu, dibenarkan melalui iman. Dibenarkan melalui iman. Lawan iman apa? Usaha saya sendiri. Tuh, saya dibenarkan oleh iman. Bukan usaha untuk dibenarkan. Saya dibenarkan, saya sekarang berdamai dengan Bapa. Dan melalui iman yang membenarkan saya, itu saya dibenarkan karena iman. Karena saya tahu saya nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa membenarkan saya. Itu iman. Dan di saat saya benarkan melalui iman, iman yang sama diberikan kasih karunia untuk menyangkal daging. Jadi sebelum dibenarkan bisa nggak menyangkal daging? Nah, bisa. Karena tidak ada apa? Iman untuk membenarkan saya. Di saat saya dibenarkan, iman bahwa Tuhan yang bisa benarkan bukan saya, iman itu juga saya peroleh kasih karunia, itu kuasa untuk menyangkal daging. Artinya orang yang benar diharapkan untuk tidak berdosa dengan kuasa Tuhan untuk menyangkal daging. Sekarang Tuhan, setiap kali saya digoda daging, aku sanggup melakukan segala hal melalui Dia yang menguatkan aku. Kekuatan itu apa? Kasih karunia. Sekarang saya tanya, kalau orang sudah dibenarkan di sini, apakah tambah lama tambah benar dia? Di saat orang dibenarkan, apakah dia tambah lama tambah benar? Setelah dibenarkan, apakah tambah lama tambah benar dia? Saya tanya, waktu Tuhan benarkan saya, berapa persen saya benar di hadapan Tuhan? Artinya bisa nggak tambah lama tambah benar? Nggak bisa. Artinya di sini saya harus apa yang benar itu? Nggak bisa tambah naik lagi kan? Harus apa? Jangan, atau harus diapakan yang benar? Dipertahankan. Waktu kena jubah putih, jangan kotorin lagi. Jubahnya 100%. Dan selama saya mengenakan Tuhan Yesus punya pembenaran, saya nggak ada dosa di hadapan Bapa. Selama saya tidak cetak dosa. Bagaimana dengan yang berjubah-jubah dulu? Sudah diapa? Ampuni. Sih nggak bisa saya kurangin sedikit-sedikit. Harus lalu pertahankan yang benar.
dengan tidak melayani daging. Sudah lihat kan prosesnya? Ini dia. Jadi di sini saya mempertahankan jubah Kristus. Jangan berdosa lagi, pertahankan jubah, jangan kotorin. Bagaimana bisa? Gunakan kasih karunia melalui iman yang membenarkan kamu. Kasih karunia adalah kuasa untuk menyangkal daging. Artinya di sini saya menderita. Ingin sekali dagingnya, walaupun dibenarkan masih ada daging. Kapan dagingnya dihapus? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu nggak perlu lagi dagingnya. Kenapa? Karena saya nggak pernah layani lagi. Seperti usus buntu, kalau nggak digunakan, dipotong seakan-akan kan. Kalau dagingnya nggak pernah dilayani, berubah. Itu konsepnya. Jadi bisa nggak dengan kuasa Tuhan, aku lakukan segala hal, aku sanggup dengan kasih karunia. Bisa nggak orang tidak berdosa? Bisa, asal dia rela apa? Menderita, menyangkal. Itu kuncinya. Bagaimana dengan dosa yang lalu? Dia sudah ampuni. Dan ampuninya nol. Bagaimana dengan saya yang berdosa harus mati? Dia bilang, saya yang sudah apa? Mati. Lihat rencana keselamatan, nggak bisa saya berusaha sendiri. Jadi kalau macam saya berdosa contoh 10, ya. Terus ketika saya bertobat saya dibenarkan, karena saya sungguh-sungguh. Tetapi secara daging dalam hidup saya ini yang masih sisa, tetap pasti ada kesalahan lagi. Gini. 10 itu diampuni. Dan Tuhan mati untuk dosa yang 10 itu. Sekarang di hadapan Tuhan saya nggak berdosa. Dan upah dosa Tuhan sudah bayar. Sudah bebas saya dari hadapan Tuhan. Seakan-akan saya nggak pernah berdosa, sudah dibayar. Tapi dia bilang, jaga jubahnya. Jangan kotoran. Bagaimana caranya? Iman itu, dia berikan kasih karunia. Kasih karunia ialah kuasa untuk bisa bilang tidak pada keinginan daging. Nah, sekarang, waktu saya digoda, kenapa saya lebih ingin untuk menderita daripada melayani? Apa motivasi saya supaya nggak mau berdosa walaupun menderita? Apa motivasinya? Karena sudah benci apa? Karena sudah lihat kalau saya berdosa, siapa yang menderita? Tapi saya begini, ini maaf saya pribadi. Walaupun saya berdosa bagaimana, tetap begini, misalnya saya kasih contoh. Oke, saya cuma berusaha dengan Tuhan kemampuan saya penyerahan. Tapi ketika Om Noli lewat, ini kan namanya godaan saya melatih itu sangat ganteng. Ya masih manusia ada suami tanpa suami baca hati, tapi Tuhan tahu. Terus dalam hati bukan saya sengaja, karena saya lihat dia ganteng, saya simpati. Apakah itu bukan dosa? Yakobus 1:14, mari kita ke situ. Yakobus 1 ayat 14, mari kita buka. Bagus sekali pertanyaannya. Soalnya, kenapa saya pikir seperti itu, betul? Kadang-kadang kita baca Alkitab, tiba-tiba muncul, kok begitu sih, betul? Dan rasa, aduh, memang busuk saya. Mari kita baca, Yakobus 1:14. Ini kenyataan masing-masing ini, bukan cuma Nova saja. Oh, no. Mari kita baca, Yakobus 1:14. Saya anggap tidak dosa, karena Tuhan berikan kita panca indera untuk melihat yang indah-indah. Okay. Yang penting jangan sampai ke hati yang negatif. Ya. Tidak kan Tuhan berikan kita mata untuk melihat yang indah-indah. Oke, mari kita baca. Betul. Emangnya kita mau lihat yang jelek-jelek, ya. Oke. Jadi memang untuk lihat indah, betul kan? Memang betul itu. Nah, sekarang begini. Jangan yang indah-indah menjadi dosa, tapi kan. Nah, mari kita baca ini. Enak ya belajar kalau itu persoalan saya, padahal persoalan semua itu. Artinya ini untuk saya, untuk semua juga itu. Karena kita semua berdosa kan. Setiap orang digoda. Nah, apa itu goda? Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus digoda nggak? Digoda tapi tidak. Artinya apakah berdosa untuk digoda? Tidak, karena Tuhan Yesus digoda, betul kan? Jadi godaan dosa? Tidak. Kapan godaan menjadi apa? Dosa. Setiap orang digoda, waktu dagingnya dipancing ini, ayo. Oke, lihat orang ganteng. Oke, kalau memang ganteng, ya ganteng lah kan? Itu sedang digoda. Kapan jadi dosanya? Dan sekarang dia entah situ, kayak, aduh ini nih. Aduh, bahaya. Tapi tidak lakukan. Langsung hati, aduh Tuhan jangan. Gitu. Betul. Jadi gini, jangan izinkan sampai ke situ.
Oh tuh ganteng. Aduh Tuhan, saya memang ganteng tapi saya nggak mau. Saya lebih baik menghafal ayat hafalan atau nyanyi. Dalam kuasa Tuhan tidak apa lagu apalah. Artinya jangan dilayani. Itu nggak berdosa. Karena di saat saya melayani, saya kasih contoh ya. Bilang ini kolam ikan, lalu saya ada pancingan. Saya taruh ulat atau cacing. Oh, cacing sudah begini. Lalu ikan yang benang-benang cacing. Sudah berdosa nggak? Dia nggak taruh di situ kok. Dia berdosa kalau dia makan. Itu kira-kira dosa. Lalu dibilang apa? Saya sebenarnya nggak lapar tapi itu kapan berdosanya? Waktu makan atau waktu bertekad untuk makan? Bertekad. Makan hanya pengungkapan dosa yang sudah terjadi di mana? Dalam hati. Artinya tidak Tuhan. Itu namanya bergumul. Tidak Tuhan, tidak, saya nggak mau lagi. Tapi karena menderita ya biarinlah, nanti minta maaf lagi kan? Nggak bisa. Artinya orang yang berjuang untuk menyangkal diri lah yang akan menang. Jadi begini, maksud tadi pertanyaan saya, oke sejelas ini, tapi maksudnya begini, ketika Tuhan ampuni ada 10 dosa saya, itu ini maksud saya. Ya. Terus tiba-tiba saya nggak sengaja memang saya jatuh kali dosa yang ringan tapi tetap dosa. Terus apakah ketika saya minta ampun Tuhan masih ingat lagi dan ini 10 baru tambah 1 jadi 11 diampuni lagi? Atau memang dari 1 lagi ini dia nggak ingat lagi yang 10? Ini yang saya bertanya. Begini. Makanya doktrin Advent sangat penting di sini. Aduh, Kak Abah sudah dihapus ya. Aduh, ini pertanyaan-pertanyaan yang mantap tapi nggak segampang dijawab dalam beberapa kalimat. Gini lah, Yakobus 2:10. Yakobus 2:10. Langgar 1, langgar semua. Bisa nggak saya menurut hukum Tuhan sungguh-sungguh tapi melanggar yang lain? Bisa nggak? Karena langgar 1, langgar semua. Kalau memang turut 1, sebenarnya turut berapa? Semua. Artinya kalau saya turut ini, saya langgar ini, sebenarnya saya apa? Langgar semua. Karena kalau saya memang turut 1, saya turut apa? Semua. Artinya hukum Tuhan itu bukan per item satu persatu, tapi konsepnya. Konsep yang saya langgar, yaitu kasih Tuhan, kasih manusia. Betul? Jadi waktu Tuhan ampuni, bilanglah ampuni saya mencuri. Betul? Tapi yang 10 lain itu bilanglah menginginkan. Konsep mencuri dan konsep menginginkan satu. Konsep mencuri dan menginginkan satu. Betul? Jadi bukan, kamu hanya melanggar ini. Betul, dalam kenyataannya kamu langgar ini, tapi konsep dosa yang lain kamu juga apa? Melanggar. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Aduh, memang kalau kita nggak belajar bagaimana? Ya, kalau kita nggak belajar ini gawat. Tapi puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Selama ini sampai persepsi, walaupun Tong tidak mau berdosa, tetap ada saja yang kita buat. Misalnya begini, saya bicara televis sama Tante Erna sakit hati itu sudah dosa tanpa saya sadari. Makanya menurut saya, Abraham kenapa ada persembahan pagi dan petang? Atau siapa si Ayub? Karena dia mengingat jangan anak-anaknya ada dosa, itu dia persembahan. Tapi kita kan ada Yesus. Memang kalau ikut secara Alkitabiah memang keselamatan itu, surga itu susah. Tapi kalau melihat kasih karunia ya, yang penting kita sudah berusaha, istilahnya begitu. Karena tidak ada yang lolos dari dosa, menurut saya. Tapi harus berusaha. Nah, tapi bahaya untuk bilang berusaha, karena seakan-akan usaha saya itu cukup untuk taklukkan dosa, padahal nggak bisa. Hanya kuasa Tuhan. Makanya di sini, orang yang nggak akan berdosa dan bergumul harus sudah sesali dosanya. Melihat kekejian, karena kalau saya nggak keji, nggak apa-apa kok. Seperti istri saya tadi kan, kalau dia menderita begitu, kira-kira kalau saya digoda berdosa lagi, dengan senang hati saya lakukan, mengetahui bahwa dia sangat menderita, karena konsep saya nggak mau dia menderita, walaupun enak sekali, itu konsep dimana lebih baik saya menderita daripada dia. Makanya kalau nggak pernah menyesal akan dosa, gampang berdosa. Kalau sesal, paling kurang ada pergumulan. Kalaupun jatuh gitu. Kalaupun jatuh, oke? Mari kita baca.
Anak-anak kecil, anak-anak kecilku, ini hal aku tulis kepadamu, jangan berdosa. Oke, ini dia. Tetapi jikalau itu direncanakan atau kayak hilang fokus. Jikalau seorang berdosa, jangan lupa masih ada penengah di surga. Tapi apakah dibolehkan untuk berdosa atau sebenarnya diinginkannya jangan? Jadi apakah Tuhan mengerti bahwa seandainya saya tidak fokus, seandainya, bukan di waktu kamu berdosa, no, seandainya, tapi sebenarnya nggak perlu. Jadi belajar dari pengalaman. Apa yang membuat saya berdosa? Oh, saya nggak fokus, saya perhatikan itu, nggak baca firman Tuhan, makanya saya pleset. Lain kali saya mau lebih fokus, mau lebih menguatkan satu yang lain karena firman Tuhan selalu mengisi pikiran saya. Jadi kita belajar. Sehingga lain kali nggak perlu apa? Dosa. Ini kuncinya. Harus motif yang benar. Pergumulan kita ada artinya. Bisa. Tapi ini dengan kuasa Tuhan. Diampuni dengan kemurahannya, dengan kuasa Tuhan mempertahankan jubahnya. Dan disinilah yang membuat Advent. Pada umumnya kita percayanya sini. Banyak denominasi percaya sini. Nggak apa-apa, berdosa terus, kan Tuhan sudah mati. Padahal dia cuma mati berapa kali? Apakah mau disalibkan terus menerus? Puji Tuhan, dia berkemurahan kita beribu-ribu kali berdosa karena kebodohan kita. Coba kita baca Ibrani 6 ayat 4, 5 dan 6. Ibrani 6 ayat 4, 5, 6. Bisa. Ini kan firman Tuhan. Harus ada percaya. Kuncinya saya mau tinggalkan dosa. Kalau masih cinta dosa, pelajaran ini akan menjadi beban bagi saya. Tapi kalau memang mau benci dosa, puji Tuhan, saya akan senang. Ibrani 6 ayat 4. Mustahil berapa persen kemungkinan? No. Mustahil kalau sudah diterangi, sudah mencicipi pemberian surga, sudah mengambil bagian Roh Kudus dan mencicipi enaknya firman Tuhan dan kuasa akan dunia yang akan datang. Kalau saya jatuh lagi dan coba bertobat karena saya memakukan Tuhan Yesus kembali. Artinya kalau saya sudah tahu benar dan saya nggak berjuang, saya nggak ada penderitaan, dan saya tahu Tuhan Yesus akan dipakukan, dan saya menginginkan keinginan daging, dan silahkan pakukan, karena saya sangat ingin melakukan keinginan daging, lalu habis itu, Tuhan ampuni. Apa dia bilang? Mustahil. Harus apa? Berjuang. Apa yang membuat saya berjuang? Sudah lihat jijiknya apa? Itu dia punya fondasi. Kalau saya belum pernah lihat jijiknya dosa, belum pernah dibenarkan. Jadi kalau saya begini, saya kan sudah dibenarkan, kenapa jatuh-jatuh terus? Saya ada kabar bagi saudara. Saudara belum dibenarkan. Karena orang yang dibenarkan sudah menyesal dan lihat kejinya apa? Dosa, dan itu motivasi untuk tidak untuk berdosa lagi. Itu prinsipnya. Berarti kalau belum jijik terhadap dosa, berarti hati-hati belum dibenarkan. Ya, untuk itu syaratnya. meyakinkan kita dibenarkan sudah jijik berbuat dosa. Itu konsepnya. Itu konsepnya. Karena Tuhan, kalau kita punya anak ya, bilanglah dia main di becek terus. Lalu keluar, nah kenapa main becek? Kita cuci, pakaiannya bersih lagi. Masuk lagi. Bagaimana supaya dia jangan main becek? Dia harus mengerti bahwa main becek itu akan membuat penyakit-penyakit dan akan merugikan semua orang. Pas dia sadar, aduh, rupanya saya punya perbuatan ini sangat mementingkan keinginan daging saya, nggak memikirkan orang lain dan merugikan semua. Begitu rupanya. Dan dengan catatan saya nggak mau bikin lagi. Lihat becek mau nggak? Karena sudah mengerti akibatnya. Kalau nggak ngerti, kenapa sih sekarang nggak apa-apalah, betul kan? Itu konsepnya. Jadi kuncinya nggak berbuat dosa lagi di mana? Di sini. Dan itu syarat untuk akan berjuang untuk tidak berdosa lagi. Penting sekali. Sekarang, di mana kita lihat kebaikan Tuhan? Baca akan riwayat hidupnya. Pas kita baca, waduh, bukan main, langsung kelihatan saya punya apa? Kebobrokan. Dia begini, saya begitu. Karena di saat saya lihat kebaikan Tuhan, saya lihat kebobrokan saya.
Dan saya lihat inilah kebobrokan yang memakukan dia di kayu salib. Padahal harusnya siapa? Saya. Dan pas saya lihat di kayu salib, saya nggak berhak untuk hidup. Tapi karena saya hidup, saya mau hidup untuk dia. Itu dia punya prinsip. Itu prinsipnya. Jadi puji Tuhan, itulah yang konsep yang saya mau sampaikan. Karena kita cuma bertemunya singkat, kerjakanlah keselamatan masing-masing dengan takut dan gentar. Karena Allah yang bekerja dalam kamu untuk melakukan kehendaknya sesuai dengan keinginannya. Oke, puji Tuhan, sudah ditabur bibit dan selamat berjuang. Selamat berjuang untuk menyangkal keinginan daging. Oke. Kita bisa berdoa? Mari kita berdoa. Ya. Bapa di surga, berterima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan, mana firman Tuhan telah ditabur, kita bisa lihat bahwa dosa itu bisa ditinggalkan. Karena kita sudah lihat betapa kejinya dosa. Kita sudah lihat akibat daripada dosa, yaitu anak Bapa yang mulia, yang hidup di tengah malaikat-malaikat yang mengagumi dia, penuh dengan kemurnian kemuliaan surga. Tinggalkan semua itu, datang ke dunia, diolok-olok dan dipakukan di kayu salib. Dan itulah pilihan dia, karena dia sangat mencintai kita. Dan kalau hanya itulah yang bisa menggugah hati kami Tuhan, itulah jaminan di mana kami akan membenci dosa yang memakukan Tuhan Yesus yang begitu baik. Dan motivasi itulah yang akan kita butuhkan untuk tidak mau berdosa lagi, untuk lebih baik dilempar ke dalam dapur api daripada menyakiti yang mencintai kita. Itulah motivasi terbesar Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami percaya Engkau, semua firman yang keluar tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya benih firman Tuhan telah ditabur, kiranya menghasilkan buah-buah siap dipanen untuk masa panen yang sudah dekat. Kawal kami malam hari ini dalam istirahat, dan kiranya malaikat Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Oke.